Oke, kita langsung saja kalau gitu karena waktu juga. Selamat pagi semuanya teman sekalian. Baik, dan kita mau melanjutkan acara sekolah minggu dewasa kita. Kita mau menghabiskan yang lalu, kemudian kalau sempat kita akan masuk yang baru. Yang baru saya sudah taruh di belakang lembarnya, yaitu tentang Nabi Elisa. Tapi kita masih lihat sebentar yang lalu, kalau nggak salah kita masih ada satu raja di sini, yaitu Raja Ahazia yang ada di selatan. Ya, ingat bahwa kita melacak raja-raja ini, dan moga-moga setelah melewati sekolah minggu dewasa ini, cuma sekalian tidak bingung lagi dengan banyak nama raja ini. Ya. Nah, karena mau bolak-balik begitu. Tapi coba kita doa dulu ya, doa dulu, habis itu nanti kita recap sedikit. Saya minta Pak Heri kita. Bapa kami yang di surga, kembali ke Tuhan kami mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan kepada kami dari rumah kami masing-masing menuju tempat ini berkumpul bersama-sama mempelajari firman-Mu dengan selamat Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua ada di sini maupun gembala kami Bapak Stephen, berikan hikmat, akal budi daripadamu agar kami lebih mudah mencerna firman-Mu, apa yang Engkau beritakan buat kami, dan menjadi pedoman buat hidup kami, dan kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami acara ini sampai selesainya dengan selamat, dan biar menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, mari kita rangkum sebentar jalur dinasti Daud ya. Daud, minimal nih kita perlu tahu Daud kan. Daud tentu anaknya adalah Salomo, ingat ya. Anak Salomo adalah Rehabeam. Nah, di tangan Rehabeam inilah kerajaannya pecah. Jadi Daud adalah pendiri dinasti. Daudlah yang akhirnya menjadi tipologi, akhirnya penerima dari perjanjian Daud ya. Salomo juga masih lumayan bagus, tapi mulai agak sedikit kacau. Rehabeam kacau. Habis itu adalah Abiam atau Abia ya. Abia. Nah, setelah dia adalah Asa. Asa memerintah cukup lama. Ini dia raja yang lumayan baik walaupun ada kesalahan di akhir hidupnya. Nah, kemudian habis Asa baru adalah Yosafat. Ya, Yosafat. Ini berarti Yosafat itu nomor berapa? Kalau Daud nomor 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Yosafat adalah 6 dari Daud. Kemudian habis Yosafat adalah Yoram. Yoram ini jadi jahat sekali setelah karena dia menikah dengan Atalia ya. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah si Ahazia. Ya, Ahazia. Jadi Ahazia adalah cucunya Yosafat, anaknya Yoram. Tapi lebih penting lagi dia adalah anaknya si Atalia. Nah, kalau kita lihat di sini, Yosafat itu berbesaran dengan Ahab. Ahab adalah dari Omri, ya. Dan mereka berbesaran. Ya. Hingga ini ada si Atalia di sini, Atalia dan Yoram dengan Atalia inilah yang menghasilkan Ahazia. Sementara di sini ada Ahazia satu lagi. Kemudian dia segera mati digantikan oleh Yoram. Ya. Yoram. Jadi ini adalah daftar kita di sini. Ya. Dan isian kita sudah sampai di nomor 8 ya. 9 sudah belum? Belum ya? Oke. Nah, coba kita buka tentunya tentang Ahazia itu di 2 Raja-Raja pasal
pasal 8 ayat yang ke-25. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-25 ini. Dikatakan pada tahun ke-12 pemerintahan Yoram anak Ahab, ya, raja Israel, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 1 tahun yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri, raja Israel. Oke. Dan ia mengikuti cara hidup keluarga Ahab dan melakukan yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab, sebab ia seorang menantu dari keluarga itu. Dia pergi bersama Yoram putra Ahab untuk memerangi Hazael raja Aram di Ramot Gilead, tapi orang-orang Aram melukai Yoram. Raja Yoram lalu pulang ke Israel untuk disembuhkan dari luka-lukanya yang disebabkan oleh orang Aram di Ramah pada waktu ia berperang melawan Hazael raja Aram. Ahazia putra Yoram raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Ya. Baik, jadi ini adalah Ahazia. Jadi di poin nomor 9 kita, setelah kematian Yoram bin Yosafat, maka ia digantikan oleh anaknya Ahazia namanya. Ahazia, dan Ahazia sendiri namanya bagus ya, artinya Ahaz itu artinya semacam kekuatan, ya. Ahaz akhiran ia tentu adalah dari Yehova, ya. Jadi Yehova kekuatan, Ahazia kekuatanku. Namanya bagus, tapi dia tidak hidup sesuai dengan itu. Sama seperti hari ini, banyak orang punya nama yang bagus-bagus, ya. Nama yang Kristen, nama yang Alkitabiah, ya. Banyak orang punya nama seperti itu, tapi hidupnya tidak mencerminkan itu. Oke, tidak banyak yang ia lakukan karena pemerintahnya pendek, yaitu berapa? Tadi kita baca 1 tahun, ya. 1 tahun, pemerintahnya 1 tahun. Ibunya adalah Atalia dan ia hidup sesuai dengan kelakuan dinasti siapa? Dinasti Omri, ya, hidup sesuai dengan kelakuan dinasti Omri. Oke, nah karena sangat sedikit yang tercatat tentang Ahazia, kebanyakan orang tahu Ahazia itu bukan masalah dia hebatnya apa atau dia berperawan apa. Banyak orang akhirnya kenal dengan Ahazia karena suatu kontroversi yang dia timbulkan, ya, yang terutama banyak dipakai orang untuk menyerang Alkitab. Nah, ini menjadi salah satu poin yang banyak disebut orang, ya, terutama orang dari agama lain atau dari ateis yang ingin berkata Alkitab ada kesalahan dan lain sebagainya. Mereka kan sering memakai kasus Ahazia ini, yaitu terutama mengenai umur Ahazia. Katanya, berapa umur Ahazia waktu dia menjadi raja? Kalau tadi kita baca di 2 Raja-Raja 8, umurnya berapa dari mana situ tadi? Ayat yang ke-26. Berapa umur Ahazia waktu dia menjadi raja? 22 tahun menurut 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-26 gitu, ya. Tapi katanya, coba kita bandingkan di dalam 2 Tawarik pasal 22. Nah, ini ada satu fenomena yang menarik nih. Karena di TB2 udah diubah. Tapi coba kita lihat. 2 Tawarik 22 ayat 2. Oke. Mungkin satu orang kalau saya bacakan yang masih pakai TB1. 2 Tawarik 22. 2 Tawarik pasal 22 ayat 2. Jadi 2 semua, ya. 2 Tawarik pasal 22 ayat 2. Boleh dibaca, Pak? Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Oke, baik. Jadi, nah ini dalam misian kita, ya. Poin nomor 10, banyak orang mempertentangkan umur Ahazia waktu dia memerintah, ya, di mana di 2 Raja-Raja seolah-olah berbeda dengan di 2 Tawarik. Ya, 2 Raja-Raja tadi kita bilang 8 ayat 26, umur Ahazia adalah 22 tahun. Sedangkan di waktu dia menjadi raja, ya, sedangkan di 2 Tawarik berapa tadi? 22 ayat 2, umurnya adalah
42 tahun waktunya di sini. Jadi oh katanya lihat di sini ada kesalahan pada Alkitab, lihat ya, ada perbedaan. Satu bilang 22 tahun, satu bilang 42 tahun. Jadi ini kadang-kadang dimunculkan. Mungkin ada yang pernah mendengar ya serangan seperti ini, atau pernah mendengar pertanyaan seperti ini. Nah yang menarik adalah siapa yang di sini sudah pegang TB2? TB2 ya. Nah di TB2 di 2 Tawarik 22 ayat 2 udah diganti jadi 22 gitu. Jadi kalau kita lihat di TB2 kayak nggak ada pertentangan lagi nih, gitu ya. Tapi di TB1 masih ada pertentangan ya. TB1 tangannya begini, di TB2 ini udah diganti jadi 22 tahun. Jadi seolah-olah tidak ada pertentangan lagi begitu ya. Padahal sebenarnya di teks Ibraninya memang tulisannya 42 gitu. Ya, makanya Alkitab rata-rata semua tulis 42 ya, KJV segala macam. Nah, TB2 berusaha dalam tanda kutip kayak mau menolong Alkitab begitu. jadi udah diubah sama dia jadi 22 ya. Dia adjust gitu. Padahal semua teks Ibrani bilang 42 sebenarnya. Nah, coba kita bahas ya. Ini kenapa bisa jadi begini. Nomor 1, kita lihat dulu. Ya, pasti antara salah satu di sini ada satu yang menunjuk kepada umurnya Ahazia ya. Yang mana yang 22 atau 42? Nah, kebanyakan orang menganggap bahwa umur Ahazia yang benar itu adalah memang 22. Mengapa demikian? Karena umur bapaknya saja, coba kita buka lagi di 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 8. Bapaknya Ahazia kan namanya Yoram ini kan? Nah, coba kita lihat Yoram. 2 Raja-Raja 8 ayat 16 dan ayat 17. Ini mengenai Yoram Raja Yehuda, saya baca ayat 17. Yoram ini ia berumur 32 tahun pada usia raja dan selama 8 tahun yang memerintah di Yerusalem. Jadi dia Yoram, bapaknya Ahazia, mulai pemerintah umur 32, lalu pemerintah berapa tahun? 8 tahun. Berarti dia mati usia 40 tahun. Ya Yoram mati usia 40 tahun nih. Ya, matinya 40 tahun. Nah, waktu dia mati kan Ahazia anaknya jadi raja. Masa anaknya 42 tahun, bapaknya 40 tahun? Kan lucu dong. Ya, jadi kita bilang enggak benar nih ya. Jadi yang benar adalah umur Ahazia lebih cocok adalah 22 tahun. Nah, memang ada juga yang berargumen bahwa umur yang sebenarnya adalah 42 tahun. Jadi mereka bilang kalau begitu si Ahazia ini sebenarnya anak angkat dan lain sebagainya. Ya, tapi saya rasa itu posisi yang lebih lemah. Ya, lebih lemah. Jadi saya lebih melihat bahwa umur Ahazia memang 22 tahun ini ya. 22 tahun. Jadi ini adalah umur Ahazia waktu dia menjadi raja. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa di 2 Tawarik 22 ayat 2 tertulisnya 42 tahun di situ? Ya, di teks Ibrani. Yang di TB2 dia perbaiki jadi 22. Begitu seolah-olah teks Ibraninya ada kesalahan. Jadi dia mau perbaiki sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya karena nggak usah diperbaiki pun sebenarnya nggak perlu diperbaiki, memang teksnya bilang 42 begitu karena ada jawabannya sebenarnya kenapa dia sebut 42 tahun di sini ya. Dan kita harus ingat ada beberapa hal yang sangat-sangat unik ya, beberapa poin. Saya akan kasih beberapa poin yang perlu menjadi pertimbangan kita. Nomor 1, cara orang Ibrani menyebut umur itu agak unik. Ya. Jadi orang Ibrani itu dia tidak ada kata yang spesial untuk umur gitu. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan ada umur, usia gitu kan. Kalau di bahasa Ibrani itu dia tidak memakai kata spesial gitu. Jadi cara orang Ibrani ngomong umur adalah dia akan bilang si A misalnya, ya, contohlah Abraham, Abraham ya, adalah, nah dia akan pakai istilah, saya tulis bahasa Ibraninya ya, ben sekian tahun, X tahun. Nah, ini cara orang Ibrani menyebut umur. Ben itu bahasa Ibrani. Ben itu artinya anak atau putra. Ya, kalau di bahasa Arab jadi bin.
Makanya kita tahu ada Osama bin Laden gitu kan. Terus ada bin apa lagi gitu ya. Bin itu artinya putra atau anak. Nah, bin itu bahasa Arab, kalau bahasa Ibraninya ben ya. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Ibrani mau ngomong seseorang itu umur berapa, ya caranya gini. Abraham itu putra sekian tahun. Ya, putra sekian tahun. Ya. Sarah adalah putri sekian tahun. Kalau perempuan dia pakai bat. Binti. Ya, bat ya. Kalau di Arab binti jadinya. Bat. Nah, sekian tahun. Ya. Nah, ini cara orang Ibrani menyebut umur. Nah, demikian juga di dalam 2 Raja-Raja dan di 2 Tawarik. Ya, jadi di dalam 2 Tawarik secara literal bunyinya adalah Ahazia ini ya adalah ben atau putra ya, adalah ben atau putra ya, 42 tahun kayaknya ya. Ahazia adalah ben putra 42 tahun. Ini literalnya nih ya, secara literal. Nah, normalnya memang ini artinya dia berumur 42 tahun. Ya, karena memang orang Ibrani cara ngomong umur biasanya seperti itu ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ini mengacu kepada hal yang berbeda gitu. Ya, bukan kepada umur secara literal sebenarnya ya. Tidak tertutup kemungkinan ini mengacu kepada hal yang berbeda. Dan kalau kita selidiki lebih dalam lagi ya, dia adalah putra 42 tahun bisa mengacu kepada bahwa dia adalah putra dari sesuatu yang lain. Nah, biasanya kalau kenapa orang Ibrani pakai ini, misalnya saya gitu kan, saya belum lama ini ulang tahun 43 misalnya. Kan orang Ibrani akan ngomong saya adalah putra 43 tahun. Kenapa saya disebut putra 43 tahun? Karena ya saya sudah lahir dari orang tua saya selama 43 tahun. Itu cara orang Ibrani akan ngomong gitu. Nah, tetapi bisa juga dia mengacu kepada yang lain gitu. Jadi Ahazia adalah putra 42 tahun gitu. Putra 42 tahun dan bisa jadi itu bukan mengacu kepada orang tuanya gitu. Tetapi mengacu kepada sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain di sini adalah kita pahami Ahazia putra 42 tahun itu dia mengacu kepada dinasti Omri sebenarnya. Nah, karena itu yang mau ditekankan oleh Tawarik. Ingat bahwa kalau 2 Raja-Raja, kalau kita membaca kitab Raja-Raja itu kan mencatat 2 sisi kan, Raja Israel dan Raja Yehuda. Dia kan selang-seling. Dia ngomongin Raja Yehuda seperti ini kan. Dia ngomongin Yosafat, habis itu ngomongin Ahab, habis itu ngomongin ini. Jadi dia selang-seling terus kalau di Israel. Tapi kalau kita pernah baca Tawarik, kita akan tahu di Tawarik itu dia nggak pedulikan yang Israel. Dia ngomongin yang garis Yehuda doang. Nah, ini adalah Tawarik begitu. Nah, sehingga sepertinya penulis Tawarik ingin menekankan bahwa walaupun si Ahazia ini masih keturunan Daud, tapi sebenarnya dia jauh-jauh lebih cocok disebut sebagai penerusnya apa? Dinasti Omri. Begitu. Nah, jadi dan itu memang dinyatakan dalam teks itu. Kayak tadi kita baca misalnya dalam 2 Raja-Raja pasal 8 gini kan. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-27 misalnya. Ia mengikuti cara hidup keluarga Ahab ya, dan melakukan yang jahat di mata Tuhan sebab sama seperti keluarga Ahab, sebab ia seorang menantu dari keluarga itu. Menantu dari keluarga itu. Nah, kemudian kalau kita balik lagi ke 2 Tawarik 22 ayat 2 tadi, nama dia erat dikaitkan dengan keluarga Ahab dan dengan dinasti Omri, karena di akhir dari ayat 2 dari 2 Tawarik 22 dikatakan nama ibunya Atalia, penekanannya apa? Cucu Omri. Ya, penekanannya cucu Omri. Nah, dan ternyata bahwa Ahazia dianggap sebagai, jadi oleh penulis Alkitab itu sepertinya Ahazia itu dianggap kamu itu bagian dari Omri punya begitu ya, dari kelakuannya, dari walaupun memang dia jalur Daud ya, tapi dia lebih dihitung sebagai orangnya Omri gitu.
Dan ternyata kalau kita hitung-hitung lumayan cocok bahwa Ahazia menjadi raja setelah 42 tahun dinasti Omri berdiri sebenarnya. Nah, coba kita hitung. Sebenarnya cara penghitungan ini ada beberapa ya. Saya ada beberapa buku. Dia ada kasih beberapa cara penghitungan. Saya kasih yang paling sederhana saja. Cara penghitungan yang paling sederhana. Coba kita lacak di sini. Omri memerintah berapa lama? Nih, coba kita lihat ya. Omri memerintah. Coba kita buka di 1 Raja-Raja. 12 tahun. Ya. Tapi kita nggak harus hitung dari 12. Karena 12 tahun itu termasuk dia masih perang saudara sama satu orang, masih nggak yang berebutan sama dia itu, namanya Tibni itu, masih ingat ya? Coba kita buka 1 Raja-Raja pasal 16 mestinya di sini. Ya. Nah, coba perhatikan ayat yang ke-23. 1 Raja-Raja 16:23. Kalau ayat 22 kan memberitahu kita bahwa ada perang saudara, sebagian ikut Omri, sebagian ikut Tibni, gitu ya. Dan pada tahun 31 pemerintahan Asa Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel dan memerintah selama 12 tahun. Tapi kemudian dikatakan di Tirza yang memerintah selama 6 tahun. Habis itu dia pindah ke Samaria, gitu ya, dia pindah ke Samaria. Jadi kita mau hitung 12 bisa, kita mau hitung 6 bisa, gitu ya. Tergantung kita mau hitung si Omri ini memerintah berapa. Tapi kita taruh dulu dua-duanya deh ya. Kita taruh dulu dua-duanya. Dia bisa kita anggap memerintah 12 tahun, bisa juga kita anggap memerintah 6 tahun, gitu ya. Ahab memerintah berapa lama? Ahab 22 tahun. 22 tahun. Ahazia memerintah 2 tahun. 2 tahun. Oke, Yoram memerintah 12 tahun ya. Ya, 12 tahun. 12 tahun. Dan Ahazia naik tahta pada tahun keberapa pemerintahan Yoram? 18. Hah? Tadi di 2 Raja-Raja 8. 2 Raja-Raja 8 ayat 25. Pada tahun ke-12 pemerintahan Yoram. Oke, jadi Yoram memerintah 12 tahun. Pada tahun terakhir dia, Ahazia naik tahta. Ahazia yang ini ya. Jadi kalau kita tambah-tambahkan, kalau kita pakai yang 6, dapatnya ini kalau saya nggak salah pas 42 nih. Coba kita hitung ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berapa? 28, 30, 42. Benar. Pas. 42 tahun. Gitu ya. Jadi ini satu cara menghitungnya. Ya, ada cara menghitung lain yang pakai umur 12 segala macam. Tapi ini menunjukkan ya bahwa ini salah satu solusi kenapa, salah satu kemungkinan kenapa di dalam Tawarik menyebut si Ahazia itu 42 tahun ya, umurnya 42 tahun. Nah, secara literal ingat, secara literal bukan bilang umur ya, secara literal dia adalah putra 42 tahun. Ya, putra 42 tahun. Dan putra 42 tahun itu bisa kita pahami dia adalah putranya Omri. ya, bukan orang tuanya tapi putranya dinasti Omri gitu ya. Yang sudah berkuasa dinasti Omri itu sudah berlangsung selama 42 tahun sejauh itu. Ya, jadi itu adalah salah satu cara kita untuk memahami ini. Dan satu hal yang menarik lagi, coba kita buka di dalam Matius. Ya, Matius pasal 1. Jadi ini penyelidikan Alkitab nih ya. Penyelidikan Alkitab. Jadi coba kita buka di dalam Matius pasal 1, silsilah Tuhan Yesus. Nah, silsilah Tuhan Yesus kalau kita baca, ini akan muncul nama-nama yang cukup familiar, cukup akrab bagi kita. Kita nggak usah jauh-jauh, kita mulai dari raja-raja aja ya. Mulai dari ayat 6. Isai mempunyai TB2 jadi mempunyai anak. TB1 memperanakan kalau masalahnya. Ya, Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Oke, kita sudah masuk ke jalur Daud ya. Daud, Salomo ayat 7, Salomo terus Rehabeam terus Abia. Nah, ini sesuai dengan ini kan? Ya.
Abia terus Asa ayat 8, Asa terus Yosafat, Yosafat terus apa? Yoram. Yoram, tapi Usia. ada yang hilang di sini. Tidak disebut Ahazia habis itu. Tidak disebut Ahazia di situ, ya. Tapi dia lompat Usia. ke Uzia. Ini menarik nih ya. Jadi ada raja-raja Yehuda yang dalam silsilah Tuhan Yesus dilompatin, gitu. Yaitu si Ahazia ini dilompatin, tidak disebut. Ya. Kemudian di bawah dia juga nggak disebut lagi, ada beberapa. Jadi ada 3 yang nggak disebut kalau nggak salah. Yaitu si Yoas, karena habis ini Yoas. Habis itu Yoas. Coba ya. Yoas, habis itu siapa? Amazia. Habis itu ya, jadi tiga raja dilengkap. Ahazia, Yoas, kemudian Amazia. Jadi akan dimunculkan lagi adalah Uzia. Uzia nama lainnya adalah Azaria kalau di dalam ini, di dalam. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih dilompatin gitu? Kenapa dilompatin di situ? Dan kita jangan menganggap ada kesalahan ya, karena bilang tuh ada kesalahan nggak? Karena begini, di dalam bahasa Ibrani mempunyai anak itu tidak berarti harus anak langsung gitu. Ya. Makanya Yesus disebut anak Daud. Padahal kalau kita di zaman modern ini kata anak itu kan seolah-olah harus langsung ya. Ya, direct gitu kan, kayak anak langsung gitu. Tapi kalau bagi orang Ibrani kata ben, anak atau memperanakkan itu tidak harus langsung gitu. Makanya Yesus disebut anak Daud, Yesus disebut anak Abraham. Jadi kata anak bagi mereka itu luas gitu. Pokoknya keturunan itu ya anak lah gitu ya. Jadi kalau dibilang bahwa misalnya tadi siapa Yoram memperanakkan Uzia, melompatin 3 generasi. Gitu ya. Ahazia nggak disebut, Yoas nggak disebut, kemudian si Amazia nggak disebut, gitu kan? Langsung lompat kepada Uzia, itu bukan kesalahan, gitu. Itu memang cara mereka bicara seperti itu, boleh, nggak masalah, gitu kan? Pertanyaannya adalah kenapa tiga ini dilompatin? Nah, ya ada beberapa jawaban bagi saya. Ya, nomor 1 ya mungkin begini. Nomor 1, ada suatu penekanan pada angka 14. Kalau kita baca di Matius pasal 1, ya, dikatakan di situ ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke dari Abraham, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Lihat tuh ayat yang ke-17-nya, Matius 1:17 kan. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 dari Daud sampai kepada pembuangan ya, Babel ya. 14 keturunan dari pembuangan sampai Yesus Kristus. Jadi rupanya daftar yang diberikan di Matius pasal 1 itu adalah daftar yang sudah dikurasi. Dikurasi itu maksudnya sudah dipilih-pilih lah begitu ya, untuk mendapatkan angka 14 ini rupanya. Kenapa angka 14 ini signifikan? Angka 14 signifikan karena penekanannya ada pada Daud. Yesus Kristus adalah Daud. Ingat, Matius ingin menyampaikan Yesus adalah Raja Israel. Jadi penekanan pada Daud. Kenapa Daud dengan angka 14 signifikan? Nah, bagi kita orang Indonesia ini tidak jelas, tapi bagi orang Israel sangat jelas. Karena cara menulis Daud adalah Dalet, Waw, Dalet ya. Dan ingat, orang Ibrani zaman dulu mereka tidak punya simbol untuk angka yang spesial. Kalau kita hari ini kan ada abjad A sampai Z, kemudian kita punya angka digit ya. Digit 0 sampai 9 gitu. Nah, angka digit yang terpisah begini ini adalah perkembangan yang lumayan modern. Di banyak bahasa zaman dulu termasuk Ibrani, Yunani, termasuk Latin, bahasa Romawi, angkanya itu ini apa maksudnya ganda. Jadi hurufnya itu bertugas ganda gitu. Makanya kita ada angka Romawi kan. Yeah. Angka Romawi 1 itu apa? I gitu. Oh ini I kan huruf gitu. Ya benar. Jadi bahasa-bahasa zaman dulu huruf itu punya peran ganda, huruf sekaligus angka. Gitu ya. Jadi ada I, ada V, ada X yang kita tahu ini semua. Ini angka Romawi. Nah, orang Ibrani juga seperti itu. Jadi Dalet itu adalah 4 sebenarnya. Nah,
Karena ini adalah huruf keempat, alef, bet, gimel, dalet. Waw adalah 6. Kemudian dalet 4 lagi. Jadi ini berapa totalnya? 14 ya. Jadi bagi orang Ibrani ini cukup jelas gitu. Kalau mereka bilang Daud gitu ya, Daud ya, Daud dalam bahasa Ibrani Daud atau David, itu bagi mereka cukup jelas. Kenapa dia spesial mau ada 14 dari sini ke sini, 14 dari sini ke sini, 14 sampai sini. Dan untuk mendapatkan 14 dari Daud ke pembuangan, dia membuang tiga nama. Ya, dia buang 3 nama, yaitu si Ahazia, kemudian tadi siapa? Ahazia, Yoas dan Amazia. Dia buang tiga nama itu. Oke, mungkin alasannya adalah untuk mendapatkan angka 14 ini. Tapi pertanyaannya, kenapa yang 3 itu yang dibuang gitu kan? Kenapa enggak yang lain yang dibuang gitu kan? Kalau dia mau buang nama tertentu, kenapa 3 itu yang dibuang? Nah, saya yakin ya Matius sebagai dan diinspirasikan oleh Roh Kudus segala macam, dari semua nama yang mau dia buang, dia mulai buang dari si Ahazia. Ya, dia mulai buang dari Ahazia. Sekali lagi, mungkin dia dipimpin oleh Roh Kudus juga. Nah, kita tahu dia diinspirasikan bahwa Ahazia ini walaupun memang keturunan Daud, tapi ya karena ini dia sebenarnya lebih cocok kepada dinastinya si Omri ini. Ya, dia adalah cicit ya, cicitnya Omri sebenarnya gitu. Dan dari cara pemerintahan dia segala macam, akhirnya dihitung secara rohani, kamu itu bagian dari Omri punya begitu. Nah, ini semacam ya pembahasan lah ya. Nah, tapi sekali lagi menarik bahwa di TB2 masalahnya kayak disembunyikan di bawah karpet gitu kan, dengan cara mereka langsung mengubah jadi 22 aja gitu. Jadi akhirnya nggak ada pembahasan ini lagi semua. Kalau Anda baca TB2, 2 Taurat 22 sudah diubah menjadi 22 gitu. Berarti kita bisa berasumsi secara aktual itu nggak 14, pasti lebih. Secara aktual, ya ini lebih. Yang ini yang lebih. Kalau yang ini, ya kalau yang ini sih sepertinya enggak ya. Sepertinya tetap 14 memang gitu. Yang ini kita nggak tahu sih, gitu ya. Yang tengah itu. Ya, yang tengah ini memang lebih dari 14 ya. Karena kita tahu, maksudnya ada nama yang dihilangkan kita tahu persis gitu. Dilompat gitu. Oke, baik ya. Oke, jadi poin A, poin 10A ya. Atau saya masukin 10B dulu deh. 10B, angka 42 tahun mengacu kepada umur dinasti Omri, gitu ya. Mengacu pada umur dinasti Omri, nama Ahazia juga dihilangkan dari silsilah Yesus di kitab Matius. Hilangkan dari silsilah Yesus di kitab Matius di sini. Oke, tapi ada yang mencoba menjelaskannya dengan cara berbeda, yaitu A, bahwa angka 42 tahun mengacu kepada umur Atalia ibunya. Ya, mengacu pada umur Atalia ibunya. Jadi itu ada orang yang mencoba menjelaskan seperti itu juga. Karena sekali lagi fitur bagaimana bahasa Ibrani menyebut umur itu sangat unik. Ya, Ahazia adalah putra sekian tahun, putra 42 tahun. Nah, biasanya itu mengacu pada umurnya gitu. Tapi mungkin dalam kasus ini dia agak spesial, dia tidak mengacu pada umurnya. Tapi putra 42 tahun mengacu pada putra seorang perempuan yang berumur 42 tahun ya. Itu juga satu kemungkinan ya. Jadi tapi terus terang saya secara pribadi melihat ada ini sih. Maksudnya saya lebih memakai penjelasan yang dinasti Omri ini saat ini. Tapi ada orang yang menjelaskan bahwa 42 tahun itu mengacu pada umur Atalia. Itu nggak masalah juga. Oke, baik. Jadi ini adalah sampai di sini. Jadi kita belajar tentang Ahazia. Nah, Ahazia akan segera mati. Matinya Ahazia gimana caranya? Matinya Ahazia nanti akan kita bahas di raja selanjutnya, yaitu Raja Yehu. Ya, jadi dia akan dibunuh oleh Yehu sebenarnya. Jadi dua raja ini, Yoram dan Ahazia, sama-sama dua-duanya akan dibunuh oleh Yehu. Ya. Jadi kita akan, ini kayak semacam Tuhan akan mulai suatu lembaran baru di situ. Ya, jadi dinasti Omri akan selesai dan ya
dinasti Daud hampir selesai juga, hampir finish. Hampir finish kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Ya, jadi ini adalah efek dari dosa. Ya, efek dari dosa Omri, dosa Ahab, komprominya Yosafat di sini, dosa Yoram, dosa Ahazia. Dinasti Omri runtuh, dinasti Daud hampir runtuh, hampir hilang. Karena nanti ketika Yehu membunuh Yoram, Yehu membunuh Ahazia, Atalia jadi gila, semua anak Yoram yang lain dibunuh. Dia mau jadi raja ratu gitu kan. Ya, dan sempat ada satu vakum cukup lama di situ. Tapi ada Tuhan masih pelihara melalui kasih karunia Tuhan gitu ya. Jadi kita akan lihat itu. Nah, coba kita masuk ke lembar yang baru sekarang. Bagi yang belum dapat bisa lihat di belakang. Sebelum kita masuk ke Raja Yehu, kita akan melihat satu orang tokoh yang luar biasa. Nah, tentu kita nggak akan selesai hari ini, tapi kita bisa mulai saja. Yaitu kita mau bahas spesial seorang nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Elisa. Ya. Nabi Elisa. Jadi kita sudah bahas Nabi Elia. Ya, kita mau lihat Nabi Elisa sekarang. Ya. Nabi Elisa. Oke, latar belakang dan bahan tentang Nabi Elisa cukup panjang ya, dari 2 raja-raja, dari pasal 2 sampai pasal 8 itu Nabi Elisa semua. Latar belakangnya dalam masa-masa gelap raja-raja Israel, ketika umat Tuhan meninggalkan Yehova dan menyembah Baal, Tuhan memakai nabi-nabinya untuk memanggil kembali umatnya dan menyatakan firman-Nya ya. Jadi ini dimulai dari Elia waktu itu, kemudian diteruskan kepada Elisa. Jadi penerus dari Elia adalah Elisa. Dan apa arti nama mereka mirip ya? Elisa, Elia, Elisa. Kalau di bahasa Indonesia masih gampang, pokoknya tambah S satunya. Di bahasa Inggris saya sering agak susah ini karena Elijah, Elisha. Jadi Elijah, Elisha. Jadi agak ini kalau agak meleng dikit dengernya bisa salah dengar ya. Artinya apa sih? Artinya ya kita sudah bahas Elia itu ya, Elia sebenarnya. Eli itu kan Allahku, ya, Allahku Yah, Allahku Yehova. Jadi Elia Allahku Yehova. Ya. Allahku Yah sebenarnya. Yah adalah kependekan dari Yehova. Ya, kemudian Elisa sebenarnya ada Elinya tetap Allahku. Elisha sebenarnya Syah itu adalah dari Yasha, jadi menyelamatkan. Ya, Allahku menyelamatkan atau penyelamat juga boleh. Ya. Allahku menyelamatkan. Jadi setelah, jadi menarik ya, setelah ada Nabi Elia muncullah Elisa. Setelah menyatakan bahwa Yehova lah Allah, maka menyatakan bahwa Allah itu menyelamatkan. Jadi kita harus kenal dulu siapa Allah, kemudian apa yang Allah lakukan, gitu bagi kita. Ya. Elia diikuti oleh Elisa di sini. Oke, yang menarik adalah hari ini banyak orang kasih nama Elisa itu banyak yang perempuan. Banyak yang perempuan, mungkin namanya ini. Tapi ada juga Elisa laki-laki sih. Ya dulu ada alumni kita Elisa, ya, yang sekarang di Balikpapan itu laki-laki, tapi saya punya beberapa teman Elisa perempuan. Ya, jadi, Nama Dian aja cowok. gimana? Dian aja cowok. Dian jadi cowok ya. Iya, ada Dian. Ya, jadi Dian. Ada cewek, ada cowok. ya, ini Elisa. Oke. Poin nomor 2 kita lihat di sini dalam latar belakang kita. Elisa dipilih langsung oleh Tuhan. Dan kita masih ingat nama Elisa pertama kali muncul itu waktu Elia kabur dari Isabel, lalu dia kabur ke Gunung Horeb, sudah dia ketemu Tuhan, lalu Tuhan kasih dia misi lagi ya, kasih dia misi. Tuhan bilang, kamu balik lagi ya, balik lagi, jangan berkecil hati Elia, balik lagi, kamu harus mengurapi 3 orang, Tuhan bilang. Nah, 3 orang yang disuruh urapi, pertama adalah Elisa untuk menggantikan kamu. Nah, kedua urapi Yehu. Ya, dan ketiga urapi Hazael.
Jadi ya itu. Jadi Tuhan yang sebut langsung Elisa di sini ya. Nah tadinya dia adalah, jadi Elisa ini contoh yang baik ya. Tadinya dia seorang anak muda di keluarga yang kaya atau berada. Jadi Elisa ini bukan dari keluarga miskin ya, dia dari keluarga kaya. Nah kita tahu itu dari gambaran, coba kita buka di 1 Raja-Raja ya. Waktu dia dipanggil, dia sedang membajak dengan 12 lembu. Kali 2, 24. Wah. Coba kita lihat di mana itu, pasal 19 ya, 1 Raja-Raja 19. Jadi ayat 19, Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. 12 berarti 24 ya. Waktu itu lembu ya adalah bagian dari kekayaan gitu ya. Lembu bagian dari kekayaan. Jadi kalau dia membajak pakai 12 pasang, saya yakin dia punya yang lain lagi selain 12 ini. Keluarganya minimal dan bukan hanya itu, dan dia begitu mudah juga lembunya itu disembeli sama dia. Saya nggak tahu 12-12-nya apa. Dia punya banyak. Coba lihat ayat 21 ya. Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Dia mengambil pasangan lembu itu. Pasangan lembu masih cuma 1 pasang atau 12 pasangnya ini ya. Menyembelinya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api, yang memberikan daging itu pada orang-orangnya, lalu mereka makan ya. Jadi sepertinya memang dia dari keluarga yang cukup berada ya, tapi dia meninggalkan semuanya ketika yang mendapatkan panggilan melayani, dan dia mengikuti Elia gitu ya. Dan di poin nomor 3 kita, pada awalnya Elisa menjadi pelayan Elia ya, membutuhkan suatu kerendahan hati juga di sini ya. Tadinya kan mungkin dia tuan muda ya, tuan muda di keluarganya, dia punya harta yang banyak, tapi kemudian dia menjadi hambanya Elia, menjadi pelayan Elia. Nah, mirip dengan Yosua melayani Musa ya. Dan dari sana ia belajar teologi dan pelayanan ya. Sehingga pada waktu Elia diangkat Tuhan, Elisa menyaksikannya. Dan ingat waktu Elia tanya, Elisa kamu mau minta apa? Elisa bilang apa? Aku mau minta 2 bagian rohmu. Nah kita sudah bahas itu. 2 bagian roh Elia bukan berarti dia Pelayanan. ya dia mau apa begitu kayak bukan, tapi maksudnya dia mau menjadi penerusnya Elia ya, menjadi penerusnya Elia kan? Dan Elia bilang maksudnya penerus itu penerus yang sejati ya, maksudnya dia punya kekuatan, maksudnya dia disertai Tuhan seperti Elia disertai Tuhan. Dan Elia bilang yang kamu minta itu hal yang sulit, tapi kalau Tuhan mengizinkan kamu melihat aku diangkat, itu berarti Tuhan mengabulkan permintaan kan? Nah, akhirnya, dan memang kalau sepanjang cerita di situ, sebelum itu berkali-kali Elia suruh Elisa tinggal ya, mereka di Yeriko. Dia bilang, "Nah, kamu sini aja lah." "Nah, nggak mau. Saya mau ikut terus." Ya. Sampai terakhir ya. Nah, sampai terakhir akhirnya Tuhan mengizinkan Elisa untuk melihat Elia diangkat dengan kereta api. Wow, ya. Keren juga ya. Kira-kira seperti apa kita hanya bisa bayangkan. Dan ya, kira dia diangkat dengan kereta api ya, dan Tuhan mengizinkan itu berarti memang Tuhan berkenan untuk menyertai Elisa sama seperti dia menyertai Elia ya. Jadi ini adalah hal yang penting sekali. Oke, kita akan bahas Elisa lebih lanjut lagi di minggu yang akan datang. Kita stop sampai di sini, jangan hilang kertasnya. Banyak yang bisa kita pelajari dari tokoh Elisa ini. Oke, kita berdoa ya. Berdoa. Kita saudara Renhat berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami selama seminggu ini, dan kami sungguh bersuka cita ya Bapa, kami pada akhirnya bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk mempelajari firman-Mu, dan sebentar kami akan kumpul berjemaat. Kiranya Engkau yang tolong, Engkau yang pimpin setiap kami ya Bapa, Engkau yang berkati para
diakan, Kau berkati para gembala kami, dan kiranya kami bisa menerima berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.